Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kelas remaja, dewasa, dan senior, kita kembali lagi di sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran yang 3 yang mengambil judul Gereja yang Menjaga Kesatuan dan Kebersamaan. Kita akan sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 37. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan sama-sama membacanya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan membantu membacakannya dari sini. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Ajari kami supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca ayat yang sudah tadi saya bacakan, kita diajari lagi untuk hidup dalam kebersamaan. Seperti jemaat mula-mula. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah, keadaan mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, karena mereka sudah mulai terintimidasi dengan penangkapan beberapa orang percaya. Mereka juga sudah mulai mendapatkan banyak tantangan kiri depan belakang mereka, sehingga banyak ada beberapa orang yang ditangkap. Bahkan kehadiran mereka juga dianggap sebagai pengganggu dan ajaran sesat. Tetapi dalam krisis mereka tetap mempertahankan iman, mereka tetap mempertahankan kesatuan, mereka masih tetap bisa berbagi, mereka tetap masih bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya, mereka masih tetap bisa berkorban untuk kumpulan mereka, dan mereka masih tetap bertekun dalam ajaran rasul-rasul walaupun mereka terintimidasi dengan orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kehidupan mereka di masa lampau di gereja mula-mula, mereka diajari bahwa kesatuan itu penting. Mereka memahami bahwa kesatuan mereka adalah sesuatu yang membuat mereka kuat dan berani. Dan sehingga mereka pun mulai berani untuk melihat dan menolong orang yang berkesusahan. Mereka tidak sungkan atau tidak sayang dengan apa yang mereka miliki. Bahkan mereka berani menjualnya untuk memberkati saudara mereka sendiri, sesuai dengan porsi yang mereka butuhkan, bukan yang dia inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang saat ini di tahun 2023, kita setelah pasca pandemi kemarin, kita mungkin sekarang lagi menata diri, menata ekonomi, menata keluarga, menata bisnis, menata pelayanan gitu kan. Setelah pandemi banyak sekali hal-hal yang berubah dalam diri kita. Kita selama pandemi kita diajarin egois, diajarin untuk berpusat pada diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, melindungi keluarga kita dengan masker, dengan perlindungan, menjaga jarak. Sepertinya kita diajari untuk menjadi egois. Tetapi setelah masa-masa itu berlalu, hendaklah karakter-karakter yang seperti itu harusnya kita mulai ubah. Kita mulai memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mulai seperti jemaat mula-mula, mulai memperhatikan, mulai berani untuk melangkah dalam pelayanan, mulai memperhatikan siapa nih yang butuh pertolongan. Jangan sampai kita sudahlah, saya juga masih terbatas, masa yang saya terbatas ini menolong orang yang terbatas juga. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasih. Kalau kasih itu belum berdarah seperti Tuhan Yesus ya, yang di kayu salib udah dihina, sudah disangkal kebaikannya, sudah diejek, sudah dimaki-maki, caci maki, tetapi Tuhan Yesus tetap melangkah untuk membuktikan kasih itu sendiri. Kasih kita pun diajarkan seperti gereja mula-mula, yaitu memberi. Memberi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan harus seperti memberi uang, memberi memberi barang, tetapi kita juga bisa memberi kasih kita dengan cara datang, menyelgur sapa, menanyakan kabar, mendoakan. Itu bentuk dari kasih. Banyak bentuk dari kasih itu, tidak harus memberi uang atau memberi barang. Kita belajar dari gereja mula-mula, yang pertama adalah hidup bersama, rela berkorban. Rela berkorban. Jadi yang berkorban itu biasanya pemikirannya adalah orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang berkecukupan baru harus berkorban. Sedangkan orang yang miskin atau yang berkekurangan jangan berkorban. Bapak Ibu, dalam soal memberi, Tuhan tidak pernah mengkelas-kelaskan harus yang kaya memberi, yang miskin harusnya cuma menerima tanpa memberi. Tidak, Tuhan selalu bilang bahwa orang yang memberi itulah orang yang memang didorongkan oleh kasih dan karakter Kristus ada dalam dirinya. Waktu Tuhan Yesus memberi, dia bukan dalam keadaan kaya, dia tinggal di Nazaret, dia anak seorang tukang kayu, dia bukan anak pejabat, tetapi dia bisa memberi apa yang ada dalam dirinya. Dia berbuat kasih kepada banyak orang, dia menasehati banyak orang. Memberi nasihat itu juga namanya juga pemberian kasih, memperhatikan. Apalagi juga kalau kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, itu juga berbuat kasih. Rela berkorban, meluangkan waktu kita untuk mendengarkan curahan hati teman kita yang sedang berkesusahan. Jangan sampai dia malah curhat di tempat yang salah. Kalau dia curhat kepada kita yang tahu firman, dia akan curhat di tempat yang tepat. Kita belajar dari gereja mula-mula, jemaat mula-mula saling menjaga dan memperhatikan kesatuan dan kebersamaan. Inilah yang diajarkan, dan ini yang harus kita pertahankan sampai hari ini di gereja kita masing-masing. Kita menjaga kebersamaan. Yang masalah besar, yuk kita bicarakan jadi kecil gitu kan. Yang kecil ya sudahlah, kita saling memahami, tidak tersandung dengan hal itu. Bila ada sesuatu hal yang memang mengganjal di hati, cobalah disampaikan dengan cara yang baik. Sesuatu yang disampaikan dengan baik pasti akan diterima dengan baik. Setelah diterima dengan baik, pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Jadi menjaga kebersamaan ini bukan hal yang mudah, hal yang susah. Dengan beberapa karakter yang berbeda-beda dalam satu kumpulan itu berbeda. Orang itu kok nggak saling ngerti tuh. Orang itu tuh sukanya begini-begini gitu. Nah inilah tugas kita untuk sama-sama menjaga kesatuan itu dengan saling mengerti. Orang itu memang karakternya seperti itu. Dengan orang yang punya karakter seperti itu, mungkin karakternya keras, gampang emosi, kita harus menyesuaikan bagaimana kita bisa bicara dengan orang seperti itu. Atau orang yang lembut hatinya, yang nggak bisa dibicara keras gitu kan. Kita mungkin punya trik untuk berbicara dengan orang seperti itu untuk menjaga kesatuan. Di pelayanan ini banyak sekali karakter, dan karakter inilah yang harus kita pelajari. Dan jangan sampai saya dan Anda semua mempunyai pemikiran gini, ya karakter saya begini, kamu harus memahami. Tidak, dalam menjaga kebersamaan adalah kita jangan sampai punya pikiran bahwa orang lain harus memahami saya. Jangan, kita dalam kebersamaan ini harus saling memberi garam, memberi arti, dan kita pun harus memahami orang lain. Kalau kita memahami orang lain pun memahami kita. Jangan punya kepikiran yang kebalik ya, orang lain harus memahami saya, baru saya memahami dia. Jangan. Karena dalam kebersamaan ini Tuhan juga menginginkan kita seperti Yesus, memberi tanpa pamrih, memperhatikan tanpa modus. Biarkan semuanya itu kembali pada kita sendiri dengan hal yang baik. Jangan sampai berpikiran, wah saya nggak mau nasihat Anda.
Saya nggak mau dinasehati karena saya juga nggak nasehatin kamu, kamu jangan nasehatin saya. Itu pemikiran yang dangkal menurut saya. Banyak orang yang menasehati Bapak Ibu Saudara sekalian itu sebagai tanda kasih. Itu mungkin pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Mungkin dengan cara itu Tuhan berbicara kepada Anda, berbicara kepada saya lewat orang lain. Kalau nanti terjadi sesuatu, jangan sampai nanti orang lain bilang, "Lah, kemarin kan saya sudah bicara seperti ini tapi tidak didengar. Nah, sekarang maunya apa?" gitu kan. Saya juga terkadang gemes juga dengan beberapa orang yang berkeluh kesah begini-begini, waktu dikasih saran gak mau, kekeh dengan pendiriannya, tapi waktu kejadian dia balik sama saya cerita dengan gini loh. Saya langsung bilang begini, "Loh, kemarin kan sudah diingatkan jangan, tapi kok masih ngeyel," gitu kan. Sekarang sudah kejadian yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan menyesal karena semua yang terjadi ini adalah pilihan. Tuhan sudah mengingatkan lewat teman, lewat orang tua, lewat orang sekeliling, tetapi akhirnya keputusan ada di diri kita sendiri. Nah, untuk menjaga kebersamaan ini, kita harus memahami karakter satu sama lain. Kita tidak boleh egois dengan mengagung-agungkan ego kita, sifat kita, karakter kita yang harus dipahami orang lain. Kita belajar dari gereja mula-mula. Yang kedua adalah berbagi sesuai keperluan jemaat. Berbagi ini adalah sesuatu hal yang biasa ya di gereja ya. Oh, saya berbagi nih. Tapi konsepnya berbagi itu adalah sesuatu yang tidak bisa namanya di konsep begini, orang yang kaya harus berbagi, orang miskin tidak berbagi. Tidak. Dalam berbagi itu semua orang yang digerakkan oleh Kudus harus berbagi. Entah itu besar atau kecil nilainya, itu tidak menjadi satu penilaian yang utama. Tetapi yang utama adalah mau berbagi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Laut Mati. Laut Mati itu adalah satu danau gitu kan, satu air yang besar di tempat yang besar itu, tapi airnya tidak mengalir kemana-mana. Dia hanya menampung air tapi tidak mau mengalirkan kemana-mana, sehingga airnya itu akhirnya menjadi garam. Airnya itu tidak bisa dinikmati oleh tanaman, dan di sekitar Laut Mati itu tidak ada tumbuhan, tidak ada rumput, tidak ada apa-apa, cuma garam. Itu gambaran orang yang tidak mau memberi, orang yang merasa bahwa punya saya ya punya saya, punya dia ya punya saya gitu. Itu orang yang itu orang yang karakternya seperti Laut Mati, orang yang tidak mau memberi. Tetapi kita mulai belajar seperti Danau Galilea, bagaimana dia mengalir dengan deras, mengaliri semua tanaman tumbuh di sekitarnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah jadinya kita dicontohkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita memperhatikan satu sama lain, sebenarnya kita juga menjaga kestabilan ke gereja kita. Menjaga orang tidak ada kesenjangan yang terlalu tinggi gitu loh. Jangan sampai orang yang kaya lebih banyak dihormati, tetapi orang yang miskin mulai disisihkan. Saya ingat satu pelajaran di SIL tahun lalu waktu saya menyampaikan cerita teladan di kelas madya dan remaja. Saya lupa namanya siapa, tetapi anak kecil ini datang ke gereja dengan lusuh untuk bersekolah minggu. Tetapi karena dia bajunya jelek, dia mulai disisihkan, dia tidak diperhatikan. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang memperhatikan dia, yang melayani dia, dan tidak lama kemudian anak ini sakit dan meninggal. Waktu meninggal, orang tuanya membacakan satu pesan bahwa dia menabung untuk membangun gereja. Dia pengen melihat bahwa ada gereja yang besar bisa menampung banyak anak-anak, tanpa melihat anak itu kaya atau miskin, tanpa melihat bahwa anak itu bajunya bagus atau tidak. Dan itu bukan dolar intinya, cuma beberapa sen. Tetapi dari beberapa sen itu, pendeta yang melihat itu tergerak. Akhirnya mereka bergerak untuk membangun ruangan sekolah minggu yang megah, yang besar, sehingga menampung banyak jiwa. Saat kita belajar dari kisah teladan ini, kita melihat sesuatu hal yang besar itu dimulai dengan hal kecil.
bukan dengan hal yang besar pula. Terkadang orang ingin memulai bisnis dipikirnya saya perlu modal yang besar, tapi ternyata tidak. Yang diperlukan hanya dua hal menurut saya, yaitu niatan dan maunya kerja keras. Punya modal besar tapi tidak ada niat dan kerja keras, itu bisnis tidak berjalan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana kita bangun gereja, yang dibangun gereja itu pertama adalah pondasi. Pondasinya itu terdiri dari batu-batu yang tertutup, batu-batu yang dipendam di tanah, yang kuat, yang kokoh, itu tidak terlihat. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen seperti jemaat mula-mula, kita maulah pemberi tanpa harus disorong. Kita juga memperhatikan tanpa pamrih. Kita juga pengen dilihat orang lain, tanpa dilihat orang lain pun kita masih berbuat kasih. Jangan seperti artis memberi, syuting, diposting sehingga menemukan banyak follower dan sehingga dia mendapatkan satu kemuliaan dalam pemberian itu. Padahal di dalam kekristenan kita diajari saat kau memberi tangan kanan, tangan kirimu tidak boleh tahu. Artinya saat kau memberi, biarlah pemberian itu lahir dari hati dan hanya Tuhan yang melihat ketulusan itu. Jadi hari ini kita belajar yang kedua, yaitu berbagi sesuai keperluan jemaat. Jemaat kita ini, jemaat Bapak Ibu saat ini tergembala, coba perhatikan kiri kanan. Orang ini butuh apa ya? Oh, orang ini butuh ini. Terkadang kebutuhan orang itu juga bukan soal barang loh, bukan soal uang. Tapi kalau kita memberikan telinga kita untuk mendengar, itu satu berkat juga. Saat ada orang yang sepertinya saya nggak kuat lagi, saya pengen cerita tapi saya nggak tahu harus cerita kepada siapa. Kalau Bapak Ibu punya waktu untuk mendengarkan curhatannya, akhirnya dia bisa lega dan akhirnya Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk memberi nasihat sesuai firman Tuhan, itu akan menjadi berkat luar biasa. Jadi pola pikir kita harus berubah ya. Berkat itu bukan soal uang, berkat itu bukan soal barang, tapi kasih itulah yang sebenarnya berkat sesungguhnya. Kita belajar itu dari jemaat mula-mula. Jangan sampai kalau ada orang kaya datang langsung tergopoh-gopoh menyambutnya, tetapi kalau orang miskin datang dipandang sebelah mata. Itu namanya orang yang tidak bisa memandang kebutuhan jemaat. Kalau mungkin ada di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian ada perjamuan kasih, saya cuma bawa sedikit, bagaimana ya gitu kan. Sebenarnya bukan soal sedikit atau banyaknya ya, tapi soal ketulusan. Banyak orang-orang yang ingin memberi, tapi sedikit bagaimana ya. Di gereja Efrata ini saya melihat bahwa beberapa anak-anak kecil, bahkan sekolah minggu itu, mereka memberi untuk pembangunan gereja. Jumlahnya memang kalau secara nominal sedikit, tetapi kita harus mengapresiasinya. Kenapa? Karena anak-anak ini mempunyai hati untuk mengambil bagian dalam pembangunan gereja. Itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari anak-anak sekolah minggu ini ya. Yang ketiga adalah teladan Barnabas dalam memberi. Barnabas ini orang yang dimenangkan. Dia mendengarkan pengajaran para rasul dan dia tergerak untuk memberi. Dia menjual ladangnya, diberikan semuanya kepada para rasul. Dia tidak mengambil sedikit pun dan dia tidak mau mengelola persembahannya itu. Dia serahkan para rasul dan para rasul itulah yang mengelolanya. Diberikan kepada siapa dia nggak mau tahu. Kita belajar juga dari Barnabas. Terkadang banyak orang-orang yang memberi tetapi dia juga ikut campur dalam pemberian itu. Kita aneh gitu kan. Saya juga kadang-kadang lucu dengan orang-orang yang punya mental pemberi tetapi masih merusui gitu lah, orang Jawa bilang, masih sibuk untuk ini buat ini ya gitu loh. Saat kita belajar untuk beri, habis itu mau dikelola sama gereja, biarkan gereja yang mengelola. Jangan sampai nanti pemberian itu mempunyai niatan supaya suara saya didengar, ide saya dilaksanakan, saya lebih ditonjolkan dari jemaat yang lain. Jangan. Ada beberapa orang yang kemarin lah pernah cerita dengan saya. Orang itu dulu loh kesini memberi kursi. Masa orang yang sudah mempersembahkan begitu banyak kok ya idenya nggak didengar? Saya juga langsung ngomong loh, kalau memang keinginannya untuk didengar, idenya harusnya jangan memberi. Karena kalau memberi hanya untuk pengen didengar, pengen dituruti keinginannya, berarti dia pemberiannya nggak tulus. Pemberian yang nggak tulus ini gereja nggak butuh, saya bilang gitu.
Saat kita memberi kepada gereja, kepada orang lain, kepada siapapun, biarkan pemberian itu kita berikan, setelah itu biarkan Tuhan yang menuntun orang yang kita beri itu untuk mengelolanya. Jangan kita ikut campur. Kenapa? Karena itu pemberiannya itu jatuhnya nggak tulus. Kemarin saya beli kamu segini buat apa aja? Coba dirinci sama saya. Nah, itu berarti pemberiannya nggak tulus. Tetapi kalau kita memberi dengan satu tujuan, misalnya ini tolong dong, kita ada jemaat nih yang susah untuk memberikan uang sekolah, yuk kita urunan. Nah, saat ini memang tujuannya untuk sekolah dan ini banyak orang, ya wajib kita tahu, oh udah dibayarkan belum, mana buktinya, itu wajib. Tetapi kalau kita memberi kepada gereja, memberi sesuatu, misalnya memberi barang, memberi uang, sudahlah serahkan kepada yang mengelolanya. Jangan ikut campur, jangan diocek-ocek lah. Nanti pemberian kita jatuhnya tidak tulus. Kalau modusnya saya memberi pengen didengar, pengen ditonjolkan, pengen diperhatikan, pengen semua ide saya dilaksanakan, lebih baik jangan. Karena gereja ini tidak boleh dikontrol oleh orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, kita belajar dari Barnabas. Saat dia mempunyai, dia memberi, dia tidak ikut campur dalam pemberian itu. Dia letakkan di kaki rasul-rasul, habis itu dia, sudahlah rasul-rasul yang mengurusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ya dari Barnabas. Saat kita memberi, kita jangan sampai punya keinginan-keinginan untuk diperhatikan. Secara singkat, pelajaran kita hari ini tuh ada dua hal yang dapat dicontohkan orang Kristen dari jemaat mula-mula, yaitu yang pertama, sebagaimana menurut rekop ini, jemaat mula-mula memiliki perasaan yang kuat perihal tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Seperti tadi, satu dilihat ini kekurangan, mulai ditolong, mulai memberi, mulai memperhatikan, mulai disupport gitu loh. Itu dari jemaat mula-mula yang pertama yang bisa kita contoh. Yang kedua adalah membangunkan dalam diri mereka satu kerinduan yang nyata untuk membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Membagikan yang dilakukan oleh mereka menjadi spontan dan atas dorongan hati yang sangat dalam. Melalui cara itulah kebersamaan dan kesatuan jemaat dapat terwujud. Mari kita menjaga kesatuan jemaat kita, saling melihat, saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau di gereja Efrata kita punya satu visi yang besar sekarang itu untuk renovasi gereja. Mari kita dukung dalam doa. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya rezeki, ingin memberi, berilah dengan tulus, berilah tanpa embel-embel untuk diperhatikan begini, jangan. Biarkan itu untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Belum lagi kalau kita melihat ada saudara kita yang sakit atau kekurangan, kita mulai memperhatikan, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam keperluan-keperluannya, itu bentuk dalam kasih dan mensupport orang itu untuk cepat sehat, cepat sembuh. Bapak Ibu, pelajaran kita sampai di sini. Saya berharap Bapak Ibu paham, mengerti apa yang tadi saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami menjadi jemaat yang memperhatikan satu dengan yang lainnya, menjaga kesatuan dan keutuhan jemaat ini, sehingga dalam kesatuan ini jemaat semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan, dan segala problema di gereja bisa diselesaikan dengan baik, dan nama Tuhan tidak dicemarkan oleh kelakuan-kelakuan jemaat yang tidak paham tentang kesatuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon Tuhan memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.